Salam sepak bola. Selamat datang lagi di channel JP Story. Persib Bandung berhasil mengalahkan Persik Kediri dalam lanjutan BNI Liga 1 pekan ke-9. Kemenangan 2-0 atas Persik Kediri ini membuat Persib Bandung tidak terkalahkan sampai dengan pekan ke-9. Penampilan konsisten yang ditujukan oleh skuad asuhan Boyan Hodak ini membuat Persib Bandung menjadi salah satu tim yang sangat diperhitungkan untuk mendapatkan gelar juara musim ini. Seperti biasa, gue akan analisa dan review jalannya pertandingan ini, namun sebelumnya gue ingatkan kepada kalian. Silakan tekan tombol like-nya, tekan tombol subscribe-nya, dan tulis di kolom komentar. Mari kita jadikan channel ini sebagai ajang untuk kita berdiskusi seputar sepak bola yang ada di Indonesia. Gua mulai dari starting line up yang diturunkan oleh kedua pelatih, yaitu Boyan Hodak dan Marcelo Rospide. Boyan Hodak dalam pertandingan ini menurunkan formasi 4-1-2-3. Artinya dengan formasi yang seperti ini membuat lini dari Persib Bandung maupun bertahan atau tengah ini menjadi sangat stabil sehingga mampu meredam agresivitas yang ditujukan oleh pemain dari Persik Kediri. Sedangkan Marcelo Rospide ini menurunkan formasi 4-4-2. Artinya dengan formasi ini dua pemain di depan yaitu Ze Palente dan Pergozzi ini menjadi salah satu duet yang tidak tergantikan di Persik Kediri. Nah, di 15 menit sampai dengan 20 menit babak pertama dimulai, Persib maupun Persik ini mereka sama-sama berhati-hati. Tidak ingin memulai serangan terlebih dahulu. Mereka ini mencoba-coba ya, hanya gertak-gertak kecil-kecilan ya. Dan setelah bola sampai di depan, mereka kembali build up ke belakang, mereka kembali rotasi menyempurnakan formasinya sehingga di 15 menit sampai dengan 20 menit pertama ini tidak banyak yang terjadi maupun yang diciptakan oleh Persib Bandung ataupun yang diciptakan oleh Persik Kediri. Nah, tetapi setelah 20 menit ke atas gitu ya, Persib memulai membuka inisiatif untuk menyerang. Mulai ya counter attack yang seperti biasa ditujukan oleh pemain Persib Bandung ini mulai dilakukan. Bola-bola dari belakang langsung menuju Ciro Alves, menuju Dimas Drajat ataupun menuju Beckham Putra sehingga ya permainan lebih cair ya, tidak seperti di 15 menit atau 20 menit pertama. Persik Kediri pun merespon dengan sangat begitu baik juga. Mereka pun ya setelah melihat Persib bermain agresif, bermain ofensif, mereka pun tidak ingin kalah gitu ya. Lini tengah menjadi sumber kekuatan utama dari Persik Kediri. Ezra Walian selalu menjadi pemain yang menjadi motor penggerak serangan dari Persik Kediri selain Ze Palente. Nah, tetapi ya seulet-uletnya Persik Kediri dalam menyerang Persib Bandung ini pertahanannya ini solid sekali gitu ya. Bahkan di pertandingan ini Persib Bandung menguasai bola itu sampai 52%. Ini jarang sekali terjadi di Persib Bandung. Biasanya kan Persib Bandung bermain dengan tempo yang gitu-gitu aja gitu ya. Mereka bermain bola ya, bola dimainkan dari 1-2 kaki, tetapi secara penguasaan bola mereka selalu kalah. Tetapi ketika melawan Persik Kediri ini, Persib Bandung nampaknya lebih menguasai pertandingan, lebih menguasai bola. Nah, sehingga Persik Kediri ini secara ya permainan ini tertekan. Ya, meskipun ada peluang berbahaya yang diciptakan oleh Pergozzi kalau gak salah ya, tapi tendangannya itu masih melebar. Nah, Persib Bandung pun di babak pertama ini punya peluang yang sangat bagus dan 99% ini nyaris menjadi gol, yaitu ketika Beckham Putra memberikan bola ke tiang jauh ya, dan di sana ada Dimas Drajat, tetapi Dimas Drajat gagal dalam memanfaatkan bola dari Beckham Putra sehingga ya yang seharusnya masuk malah tidak kesambar kayaknya oleh Dimas Drajat. Padahal itu sudah sangat bagus dan menurut gue itu peluang Persib terbaik di babak pertama. Begitu pun Persik Kediri. Peluang terbaik didapatkan oleh Pergozzi selain tendangan-tendangan yang dari luar kotak penalti ataupun scrimmage yang dihasilkan dari proses bola mati dan sebagainya. Ini gagal dimaksimalkan oleh Ze Palente yang dalam pertandingan ini menurut gue ini pemain paling bekerja keras di Persik Kediri. Nah, babak pertama selesai, tidak banyak cerita yang terjadi, hanya skor 0-0 yang lahir dari kedua tim. Nah, lalu di babak kedua mulai Persib langsung berinisiatif untuk mengambil serangan ke Persik Kediri. Nah, sehingga ya di menit ke 47 ya pemain dari Persik Kediri yaitu Dede Sapri ini blunder atau mencetak gol bunuh diri. Ya meskipun tidak dalam konteks kesengajaan, bahkan bolanya pun mengenai punggungnya. Ya bisa gue katakan bahwa gol ini ya gol jatuh dari langit gitu. Karena tidak tersentuh sama sekali oleh pemain Persib Bandung. Meskipun ada selebrasi dari Gustavo Pranka. Ya kan? Tetapi tidak kelihatan bahwa Gustavo Pranka menyentuh bola. Yang ada bola menyentuh punggungnya Dede Sapri. Sehingga skor 1-0 didapatkan oleh Persib Bandung dengan
secara cuma-cuma dari proses tendangan pojok yang sangat merepotkan ya untuk gawang Persik Kediri. Nah, sedangkan ya Persik Kediri setelah ketinggalan 1-0 mereka tidak tinggal diam. Mereka langsung mengurung Persib Bandung. Serangan demi serangan, counter to counter yang ada dalam pertandingan ini sangat begitu seru. Ya bahkan banyak hal gitu ya yang membuat lini tengah maupun lini belakang masing-masing tim ini sangat sibuk gitu ya. Khususnya dari Persib Bandung, Teron Del Pino dan Deddy Kusnandar ini salah menjadi pemain yang paling banyak memberikan passing-passing ke lini depan ke Ciro Alves maupun Dimas Derajat. Nah, tetapi Dimas Derajat ya di menit ke-50 atau 60 itu mengalami cedera. Ya, sehingga memaksakan dia ya untuk diganti oleh David Da Silva. Meskipun kelihatannya masih kuat gitu ya untuk melanjutkan permainan, tetapi kayaknya Boyan Hodak tidak ingin mengambil resiko yang cukup cukup beresiko untuk terus memainkan Dimas Derajat. Sehingga David Da Silva ya diturunkan di menit ke-60 oleh Boyan Hodak menggantikan Dimas Derajat. Nah, akhirnya gitu ya David Da Silva ini kembali lagi merumput. Ya, setelah dalam beberapa 3 atau 4 pertandingan belakang David Da Silva tidak bisa bergabung dengan tim karena dalam proses cedera. Cukup khawatir juga ya pihak dari Persib Bandung ataupun dari Bobotoh tentang kondisi David Da Silva karena dikatakan juga oleh Boyan Hodak bahwa David Da Silva ini sedang mengalami cedera yang cukup aneh gitu. Bahkan meskipun tidak disebutkan apa anehnya cedera David Da Silva, ya tetapi melawan Persik Kediri di pertengahan ini David Da Silva sudah kembali fit kelihatannya meskipun tidak 100% ya, baru adaptasi dari proses penyembuhan cedera. Nah, sehingga kehadirannya di Persib Bandung ini membuat warna dan kekuatan asli Persib Bandung yang kita saksikan di musim kemarin itu kembali lagi dengan adanya David Da Silva. Nah, David Da Silva ya yang sudah gua katakan ini menjadi pemain yang sangat kuat di lini tengah maupun duel maupun apapun. David Da Silva satu unggul, apalagi hal penguasaan bola. Ya banyak kontribusi meskipun tidak mencetak gol atau asis di pertandingan ini, tetapi lahirnya gol kedua itu ada kerja keras David Da Silva di sana. David Da Silva menahan bola, membawa bola diberikan kepada Ciro Alves ya, Ciro Alves atau Melson 5 maksud saya, langsung memberikan passing ke depan kepada Teron Del Pino dan dengan begitu kosong melompongnya ya Teron Del Pino mampu mencetak gol kedua di pertandingan ini sehingga Persik Kediri semakin terpuruk. Nah, ini yang gua katakan di awal bahwa Persik Kediri sebetulnya tidak bermain buruk. Mereka sangat kerja keras, mereka yang melaksanakan instruksi pelatih dengan sangat begitu baik. Tetapi ya mohon maaf gua katakan bahwa Persib Bandung banyak unggul dalam segala hal dari Persik Kediri. Kedalaman skuad Persib Bandung unggul, ya pemain inti dan pemain cadangan ini punya kualitas yang sama. Bahkan ya banyak pemain-pemain cadangan dari Persib Bandung pun itu yang justru punya kualitas yang begitu baik ya dibandingkan pemain cadangan dari Persik Kediri. Di Persib Bandung masih ada Rahmat Irianto ya, masih ada juga Ferdiansyah ya ataupun Mateo yang baru diturunkan di menit ke-80 lebih. Nah, sehingga ini membuat Persib Bandung ini yang menurut gua yang sudah gua katakan banyak disegani oleh tim-tim yang ada di Liga 1. Nah, setelah gol kedua lahir, ini menurut gua sudah ya permainan kelihatannya sudah akan selesai dengan skor 2-0 dan ternyata betul. Ya, dengan keunggulan 2-0 ini Boyan Hodak langsung mengganti ya Teron Del Pino dengan Matteo Kotijan sehingga membuat lini tengah atau lini bertahan dari Persib Bandung ini semakin solid, semakin kuat. Ya sehingga pemain Persik Kediri banyak melakukan berbagai cara, bahkan kreativitas sudah dikeluarkan oleh mereka di pertandingan tadi di penghujung akhir babak kedua, tapi tidak mengubah hasil. Yaitu yang gue katakan tadi bahwa Persib Bandung lebih banyak unggulnya dari Persik Kediri. Secara kedisiplinan pemain, secara kualitas pemain bertahan dari Persib Bandung ini sama baiknya. Tapi gue yang sangat gue sayangkan adalah penampilan hand yang kurang begitu memuaskan di pertandingan ini. Beberapa kali hand salah passing, kehilangan bola. Ini yang menjadi permasalahan hand dari dulu. Hand harus segera memperbaiki passingnya, memperbaiki penguasaan bolanya. Oke, dalam hal ya merebut bola itu hand itu menurut gua ya cukup bagus, tetapi tidak bagus dalam passing dan penguasaan bola. Selalu gagal dan selalu gagal. Nah, sehingga membuat pemain Persib Bandung ini agak sedikit terganggu dengan pilihan-pilihan hand yang seperti ini. Nah, ini yang harus dimaksimalkan dan dimanfaatkan oleh Henen. Ketika diberi kepercayaan oleh pelatih,
ya untuk tampil selama 90 menit ya. Itu harus dimanfaatkan dengan begitu baik. Seperti hanya Kakang. Nah, ini Kakang gua agak sangat-sangat acung jempol kepada Kakang karena Kakang sudah tampil dengan begitu baik ya, disiplin, lalu juga kualitasnya semakin dari pertandingan ke pertandingan ini semakin meningkat. Nah, ini yang harus dibutuhkan oleh pemain-pemain muda gitu ya, bahwa sedikit pun kepercayaan yang diberikan oleh pelatih itu harus dimaksimalkan dan dimanfaatkan dengan begitu baik. Oke. Akhir dari pertandingan ini Persib Bandung unggul 2-0 dan saat ini Persib Bandung berada di klasemen di peringkat kedua klasemen sementara di bawah Bali United yang terpaut 1 poin saja. Ini akan semakin seru, semakin tegang tentunya. Tentunya kemenangan demi kemenangan oleh tim di papan atas ini sangat begitu berpengaruh untuk menentukan posisi mereka di klasemen akhir nanti. Terima kasih, gue Cepi Story. Silahkan tulis di kolom komentar dan tekan tombol like jika Anda menyukai video ini. Jangan lupa juga subscribe agar channel ini semakin berkembang dan semakin maju. Terima kasih, salam sepak bola.